Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang selama ini kita tunggu-tunggu bersama, teman-teman. Di mana Pak Jokowi, Presiden ke-7, akhirnya datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan 4 orang nama yang selama ini memfitnah, memframing jahat terkait dengan kasus ijazah palsu beliau. Waduh, ini semakin menarik saja ya. Nah, jangan teriak kriminalisasi nanti kalau 4 nama ini dipenjara ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Jangan nangis nanti minta maaf, jangan. Nah, selain itu, semalam Roy Suryo tampil di iNews. Dan sepertinya saya dengar, dia lagi-lagi menyebarkan sebuah kebohongan. Nanti kita akan lihat fakta sebenarnya seperti apa ya. Ya, katanya sih dia hanya mengutip dan mendengarkan dari orang lain. Tapi kok ahli mendengarkan terus tidak memverifikasi? Nah, ini kesalahan ahli omon-omon nih. Nah, terakhir ada Bro Hercules yang mengomentari, yang menyemprot para purnawirawan jenderal yang ingin memakzulkan Gibran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu mas, KPU Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. KPU Solo. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data Aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Data pendaftarannya di KPU. Ini sudah salah nih teman-teman. Dia kan mengutip Dr. Taufik. Sedangkan Dr. Taufik mengatakan bahwa pendaftarannya hilang di situs KPU. Di situs KPU ya. Nggak ada. Iya. Garis Termasuk bawah ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik. Nah, Dr. Pak Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Nah, katanya Dr. Taufik mengatakan bahwa data pendaftaran Pak Jokowi itu hilang di situs resmi KPU. Situs resmi KPU. Dan ini benar teman-teman. Pak Jokowi datanya memang hilang dari situs resmi KPU di tahun 2019 dan tahun 2014. Tapi bukan hanya Pak Jokowi, semua calon hilang. Ini nih buktinya ya. Ini tadi saya ambil, saya capture dari data calon 2019. Nggak ada satupun data di sini. Mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak Prabowo, nggak ada teman-teman. Dan di tahun 2014 ketika saya klik di website resminya, itu nggak bisa dibuka atau error. Karena memang banyak error di sistem websitenya KPU. Jadi ya, kalau dibilang hanya data Pak Jokowi yang hilang di pendaftaran KPU, pencalonan itu bohong teman-teman. Karena semua hilang gitu, bukan hanya Pak Jokowi. Kecuali data calon peserta pemilu pemilihan presiden di tahun 2024 itu semuanya ada. Ini datanya nih. Di tahun 2024 semua lengkap. Nah, dari Pak Anies, Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo, Pak Gibran, Ganjar, dan juga Mahfud MD semua lengkap. Kecuali di tahun-tahun yang lain, 2019, 2014, 2009 itu nggak ada sama sekali datanya teman-teman, data calonnya. Jadi kalau dibilang data Pak Jokowi ketika mendaftar di situs resmi KPU hilang, ya memang hilang. Tapi belum tentu hilang di berkas yang dimiliki oleh KPU. Jadi tolong Roy Suryo, Anda cek berkas, langsung berkas fisik yang ada di KPU. Jangan sampai Anda memframing bahwa data Pak Jokowi hilang di semua tempat. Ini bahaya nih. Ini bahaya teman-teman. Framing jahat. Ini framing jahat. Bahaya. Harus hati-hati ya. Harus berhati-hati. Sebetulnya masalah ringan. Ya. Urusan apa tuh ini ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya. Itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan hari ini? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya.
Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah Perlu hukum akan dibuat efek jerah, Pak ya. baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini Jelas dan gamblang, teman-teman. dengan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya. Nah, teman-teman, akhirnya Pak Jokowi melapor 4 nama. Ya, mungkin YouTuber Nusantara punya andil dalam pelaporan ini. Karena ketika teman-teman YouTuber Nusantara berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan dijamu dengan teh hangat, dengan makan siang bersama Pak Jokowi, para teman-teman dari YouTuber Nusantara mendesak Pak Jokowi agar segera melaporkan orang-orang yang selama ini memfitnah dan menebarkan tuduhan liar terhadap Pak Jokowi. Jadi ya, ini mungkin salah satu kesuksesan dari desakan YouTuber Nusantara. Ya, kita tidak menafikan mungkin relawan-relawan lain, relawan-relawan Pak Jokowi yang lainnya juga ikut mendesak Pak Jokowi untuk melaporkan 4 nama ini. Tapi ya, YouTuber Nusantara juga punya andil, teman-teman. Luar biasa YouTuber Nusantara. Semoga ke depan kita masih terus bisa memberikan masukan-masukan positif kepada Pak Jokowi ya. Udah. Sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam Hah? Apanya? Ya ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Iya. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak ini masih di Jakarta umum atau pulang ke Solo Pak? Ini dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Pak Jokowi sekarang masih di Jakarta ya. Mau kudeta presiden lah, apalah kudeta apa? Kepala kamu tuh yang kita kudeta. Kepala kamu yang dikudeta ya kan. Itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Betul. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Kalah pendukung Anies semuanya. Kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak ini mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Mulutnya bau tanah, teman-teman. Beda emang kalau Hercules yang ngomong ya. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya Hercules saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan gerakan perubahan itu adalah perubahan mentalitas kita, sikap dan perilaku kita. Itulah gerakan perubahan. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Betul Pak Surya Paloh. Lihatlah satu situasi yang objektif. Fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini. Bangsa-bangsa lain sudah datang dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Adab mereka berada di atas. Orang-orang luar negeri udah sibuk dengan kecanggihan teknologi, udah sibuk dengan inovasi-inovasi teknologi, mobil terbang lah, apalah. Kita masih aja ijazah palsu lah. Apa ini? Makzulkan Gibran lah. Apa urgensinya gitu? Sambil ngomong nanti kalau Pak Prabowo berhalangan penuh, kalian mendoakan Pak Prabowo cepet ini sakit dan segala macam. Ini aduh. Hadapan yang kita miliki, sopan santun mereka,
perilaku dan kepribadian mereka, toleransi mereka. Kita sudah kalah, bukan hanya kalah dalam disiplin dan etos, tapi kita salah dan kalah dalam kepribadian yang kita miliki. Betul, wah keren Sebagai Pak Surya satu Paloh. bangsa, kita terlalu banyak membohongin akal sehat kita, diri dan kepribadian kita. Terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, Semua salah orang lain. betul. Masalah tetek bengek menjadi masalah yang hebat sekali di negeri ini. Tapi masalah yang hebat menjadi tidak ada arti apa-apa. Keren banget Pak Surya Paloh, keren banget. Masalah ijazah, masalah Gibran, dua ini nih sepele gitu, remeh-temeh. Tapi ributnya minta ampun. Podcast sana sini, masuk TV sana sini. Ini, aduh, dengerin nih Pak Surya Paloh nih. Ini baru gerakan perubahan ala Pak Surya Paloh, bukan ala Anies. Kita sudah terbalik berpikirnya sekarang ini. Itulah yang harus kita pelajarin. Itulah yang harus kita perangin. Sekali lagi gerakan perubahan. Untuk apa? Untuk merestorasi Indonesia. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Lihat nih, gimana nih guys, kalau kalian sendiri lebih setuju kalau kita hapus aja wisuda ataupun perpisahan, atau kita hapus aja pinjol? Nih dek, gue tegasin lagi sama lu nih, gak ada yang peduli dengan latar belakang lu seperti apa. Dalam kasus ini, lu dan keluarga lu salah. Kalau kita udah tahu kita ini gak mampu, stop lah, kita punya mental pengemis. Sebenarnya kan tahu nggak, orang yang gak kalah kasihannya dengan orang miskinnya itu orang yang hidupnya di tengah-tengah, orang menengah. Kita kerja setengah mampus jadi budak korporat atau apapun itu, duitnya untuk siapa? Untuk orang kaya. Terus kita bayar pajak untuk siapa? Untuk kalian. Kita bayar pajak, kita mau infrastruktur, kita maju, tapi terhalang sama orang-orang kayak kalian. Nah sekarang ini kamu tahu nggak kamu lagi ngapain? Kamu sedang menyuarakan hak yang bukan hak kamu. Nih, Waduh. Ini nanti ada lagi nih yang kayak dia nih. Minta keadilan bagi mana yang mau disantunin, negara bayar lagi ke kalian begitu. Nggak adil lu Pak. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik bagaimana Rismond, Roy Suryo, Tifa yang katanya ahli, yang katanya digital forensik, digital inilah, itulah, apalah. Tapi mendapatkan sebuah informasi dari Dr. Taufik yang katanya data Pak Jokowi hilang di KPU tidak dicerna dengan baik, tidak dicek dengan baik, tidak dilihat lebih lanjut. Padahal Dr. Taufik ngomong kalau data berkas pencalonan Pak Jokowi sebagai calon presiden di situs resmi KPU tahun 2019 itu hilang. Bukan di KPU doang. Nah, ini bedanya. Tadi Roy Suryo cuma ngomong berkas Pak Jokowi pendaftarannya di KPU hilang. Nah, kalau di Solo mungkin iya. Tapi di KPU RI belum tentu. Dan ketika saya cek di situs resmi KPU, memang hilang. Tapi bukan cuma Pak Jokowi. Semua calon presiden di tahun 2019, 2014 itu nggak ada sama sekali datanya, teman-teman. Hanya ada data para calon tahun 2024. Nah, di sini Roy Suryo udah salah. Kasihan Roy Suryo ya. Semakin dilaporkan, semakin bingung, semakin panik. Itulah bentuk kepanikan Roy Suryo. Dan tadi kita bisa lihat Pak Jokowi sudah melaporkan 4 nama di Polda Metro Jaya, teman-teman. Keren Pak Jokowi. Inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu. Laporan Pak Jokowi. Beliau sudah bukan presiden. Sekarang beliau warga sipil biasa yang punya hak untuk melaporkan orang yang memfitnah dirinya. Dan sekarang beliau tunjukkan beliau melaporkan orang-orang ini. Dan tadi terkait dengan kalau misal ijazah Pak Jokowi mau dicek dengan digital forensik dan segala macam, beliau sudah legowo. Silahkan, ini sudah masuk ranah hukum. Silahkan. Waduh, luar biasa ya. Dan tadi Hercules sangat garang ya, menyemprot para purnawirawan ini. Waduh, ngeri-ngeri juga Hercules ini. Wow. Tapi tadi dia bilang bapak-bapak kita. Tapi dia sempat bilang ya, udah bau tanah mulutnya, teman-teman. Aduh, dan tadi pidato yang keren sekali dari Pak Surya Paloh. Kita selalu disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh, hal-hal yang tidak perlu kita ributkan ya, dan menjadi buah bibir secara nasional karena itu isu yang tidak penting. Masih banyak isu yang penting lainnya selain itu. Dan ya ini berkat
dari Roy Suryo, permainan Roy Suryo, orang-orang pendukung Anies juga dulu. Aduh, tambah purnawirawan itu mendesak Gibran mundur. Apa hak mereka gitu? Aduh, luar biasa purnawirawan ini ya. Capek saya teman-teman menghadapi orang-orang ini. Oke lah, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.